Halo dulur, selamat datang di Medo United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini seperti biasa kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku masih menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja kita masuk ke berita yang pertama. Sergio Ramos yang saat ini berusia 39 tahun telah menawarkan dirinya ke Manchester United bersama dengan klub lainnya menjelang jendela bursa transfer Januari. Dia ingin mengamankan langkah yang akan meningkatkan peluangnya untuk tampil di skuad Piala Dunia Spanyol. Gimana ya teman-teman? Ini memang apa ya? Kalau menurutku berita terkait Sergio Ramos ini tidak usah terlalu diambil pusing karena memang aku yakin ini hanya apa ya, narasi-narasi yang sengaja dibuat oleh media menjelang bursa transfer Januari. Dan kalaupun memang dari kubu Sergio Ramos benar-benar menawarkan diri untuk ke Manchester United karena statusnya sekarang sudah agen bebas ya. Sebelumnya dia bermain bersama klub Monterrey, klub dari Meksiko seingatku ya. Ini nggak akan mungkin diterima oleh Ineos gitu loh. Aku yakin. Ya pemain berusia 39 tahun, men. Ini udah uzur menurutku ya. Udah nggak waktunya main bola di Manchester United gitu loh. Dan ayolah Sergio Ramos ini kan mungkin dulu ya, dulu di masa prime-nya aku pribadi juga berharap dia didatangkan ke Manchester United. Tapi kalau usianya sekarang 39 tahun udah bukan waktunya. Dan aku berpikir daripada Manchester United ini mendatangkan Sergio Ramos ya, meskipun dia statusnya free agent, agen bebas, ya mending memperpanjang kontrak dari Harry Maguire gitu loh. Daripada harus memilih Sergio Ramos yang usianya sudah 39 tahun. Mending perpanjang Harry Maguire yang secara performa sudah lebih terbukti, mentalnya sudah benar-benar kuat, itu lebih memungkinkan. Loh, jangan dimatikan. Jangan ya. Itu lebih masuk akal daripada harus mendatangkan Sergio Ramos yang iya lampunya mati, jangan dimatikan ya. Dia belum tentu bisa beradaptasi dengan kompetisi Premier League ya. Ya bayangkan pemain yang sudah tua seperti Ramos ini harus ngejar pemain-pemain seperti Bukayo Saka ya. Kasihan Mitoma gitu loh. Nggak mungkin bisa. Jadi ya ini hanya sebatas rumor belaka ya. Tapi aku herannya itu ya. Justru banyak yang berharap Sergio Ramos ini didatangkan ke Manchester United. Ada yang bilang, ya ini bisa jadi mentor yang bagus lah, pengalamannya sangat penting lah, cocok untuk menambah kedalaman skuad. Ya kalau kedalaman skuadnya umur 39 tahun buat apa men? Ya mending pemain-pemain muda dari akademi aja sekalian gitu loh, gaji lebih rendah gitu, tidak perlu cari pemain lain di luar Manchester United. Kalau kedalaman skuadnya Sergio Ramos ya, bahkan dibandingkan pemain-pemain lain yang ada di Manchester United, ya aku yakin Sergio Ramos kualitasnya masih di bawah gitu loh. Back-back yang ada di MU sekarang. Jadi ngapain berharap Sergio Ramos ke Manchester United itu? Kalau 3-4 tahun sebelumnya ya mungkin masih oke lah. Ya 5 tahun sebelumnya lah. Tapi kalau sekarang 39 tahun. Apa yang mau diharapkan dengan pemain berusia 39 tahun? Kalau butuh mentor yang bagus ya menurutku Harry Maguire sudah cukup dan layak jadi mentor yang bagus untuk lini pertahanan Manchester United. Makanya daripada mendatangkan Ramos, ya perpanjang aja kontrak Harry Maguire. Karena kabarnya ya, Harry Maguire ini kan belum ada kepastian terkait perpanjangan kontraknya di Manchester United. Dan kubu dari Real Madrid, rumornya juga sedang mengincar Harry Maguire. Itu. Karena back-back Real Madrid kan sedang cedera semua dan bermasalah kartu merah kan di laga terakhir. Jadi ya mending kita lupakan Sergio Ramos dan fokus kepada pemain-pemain lain. Kalau misalkan mau mendatangkan back ya mau mendatangkan back selain Sergio Ramos ya, back-back lain itu masih ada yang secara kualitas lebih mumpuni untuk beradaptasi di Premier League. Jadi lupakan Sergio Ramos. Kalau tidak ada opsi lain, pertahankan Harry Maguire. Menurutku itu opsi paling realistis. Oke, kita lanjut ke
berita berikutnya. Agen dari Harry Amas berada di Carrington minggu ini untuk membahas masa depan bek kiri tersebut. United diperkirakan akan membuat keputusan pasti apakah akan mempertahankan atau menjual Harry Amas tahun depan karena kontraknya akan berakhir pada tahun 2027. Sebetulnya kita sudah pernah sekilas membahas terkait Harry Amas ini teman-teman ya. Dan kalaupun manajemen sampai menjual Harry Amas karena kontraknya akan berakhir di tahun 2027, menurutku ini akan jadi kesalahan fatal yang kesekian kalinya dari manajemen Manchester United. Ya, kita sudah mengalami masa-masa pihak manajemen membuang pemain-pemain yang memiliki potensi luar biasa dan pada akhirnya bersinar dengan klub barunya. Ya, contoh paling dekat Alvaro Carreras. Ya, meskipun semalam Real Madrid kalah dengan Manchester City, tapi performa dari Alvaro Carreras luar biasa. Aku melihat sekilas ya pertandingannya dini hari tadi. Jadi kalau kita bicara soal Harry Amas, aku sangat berharap kepada manajemen ini bisa benar-benar mempertahankan dan memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh Harry Amas. Bahkan dia ketika dipinjamkan dengan klub Championship beberapa kali menjadi pemain dengan performa terbaik loh. Jadi selain itu, aku melihat Harry Amas ini bisa jadi kompetitor yang sangat bagus untuk Patrick Dorgu. Nah, ini karena kalau kita melihat jangan Kyo, jangan disobek. Karena kalau kita lihat Patrick Dorgu ini kan masih angin-anginan, masih belum konsisten. Dan Harry Amas, ini kalau aku lihat atribut ofensifnya, ya atribut menyerangnya itu lebih bagus. Crossingnya itu lebih bagus dibandingkan Patrick Dorgu. Kalau untuk aspek bertahannya, ya 11-12 dengan Patrick Dorgu. Tapi aspek menyerang yang dimiliki oleh Harry Amas itu lebih bagus. Maka dari itu, musim depan ya aku berharap Harry Amas ini kembali dilibatkan ke dalam tim senior dan bisa berkompetisi dengan Patrick Dorgu untuk memperebutkan posisi utama. Nah, ini bibit tanaman jangan diambil. Iya, bibit ditanam itu. Nanti keluar semua loh. Dimasukkan lagi. Jangan dibuat mainan, bukan mainan itu ya. Loh. Ya, intinya Harry Amas ini harus dipertahankan ya teman-teman. Jangan sampai Manchester United ini kembali membuang pemain-pemain akademi yang secara kualitas benar-benar bisa bersinar di masa mendatang. Mason Greenwood udah pergi ya, Alvaro Carreras udah pergi. Banyaklah pemain-pemain akademi itu yang dibuang justru lebih bersinar gitu loh ketika keluar dari Manchester United. Jadi tetap harus mempertahankan Harry Amas bagaimanapun caranya. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Manchester United telah mengubah pendekatan mereka dengan memposting foto JJ Gabriel di saluran media sosial klub. Dia dan keluarganya senang dengan organisasi akademi baru yang dipimpin oleh Steve Thorpe dan menghargai kerja Darren Fletcher. Oke, kita kembali mengulas terkait JJ Gabriel ini ya. Ada beberapa cerita yang cukup menarik dari pemain muda ini. JJ Gabriel di dalam internal Manchester United dipandang sebagai talenta terbaik yang lahir di tahun 2010. Nah, ternyata ya di musim panas kemarin sebetulnya kubu JJ Gabriel beserta keluarganya itu ingin hengkang dari Manchester United dan mencari kesempatan baru, peluang baru di klub-klub lain. Karena cukup banyak klub-klub yang menaruh minat terhadap kualitas dari JJ Gabriel. Melihat situasi tersebut, ya internal manajemen ini langsung melakukan rapat darurat. Dan Matt Hargreaves, Jason Wilcox itu langsung turun tangan untuk menemui JJ Gabriel beserta kubunya dan menyampaikan visi misinya. Nah, bagaimana JJ Gabriel ini akan dimaksimalkan di Manchester United untuk kedepannya. Jadi membicarakan terkait proyek jangka panjang. Perannya di tim utama itu kapan akan dilibatkan. Nah, itu disampaikan semua. Visi yang ingin dicapai bersama JJ Gabriel oleh Jason Wilcox gitu loh. Pada akhirnya
sang pemain dan juga pihak keluarga sepakat untuk tetap bertahan di Manchester United karena proyek yang disampaikan oleh Jason Wilcox bersama Matt Hargreaves itu diterima dengan baik oleh kubu keluarga dan merubah pikirannya untuk keluar dari Manchester United. Akhirnya tetap bertahan sampai saat ini dan ya itu sebuah apa ya solusi yang sangat baik yang bisa di apa ya realisasikan oleh pihak manajemen klub gitu loh. Karena aku yakin Gabriel ini benar-benar apa ya sebuah talenta muda yang akan mengubah masa depan Manchester United di beberapa tahun mendatang. Bahkan beberapa minggu ini JJ Gabriel terlihat mengikuti sesi latihan di Carrington bersama tim senior. Bahkan Bruno Fernandes tampak beberapa kali ngobrol dengan pemain muda ini dan cukup akrab kalau aku lihat ya. Jadi secara perlahan chemistry ini sudah mulai terlihat, tinggal bagaimana lingkungan di Manchester United terutama itu memberikan respon yang positif, memberikan apa ya komunikasi-komunikasi yang dapat membantu dan mempercepat perkembangan dari JJ Gabriel. Itu asli sangat disayangkan kalau pemain ini hengkang dari Manchester United karena sulit mencari talenta-talenta seperti JJ Gabriel ini. Masih berusia 15 tahun loh, udah. Gacornya parah itu. Insting mencetak golnya itu benar-benar tajam. Dan ini bisa jadi prospek yang sangat bagus di 3 tahun mendatang lah. Aku yakin 3 tahun mendatang ini nama-nama JJ Gabriel ini benar-benar mencuat ke permukaan dan menggemparkan dunia sepak bola. Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain, langsung tulis saja di kolom komentar. Sini, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam. Dadah, dadah. Dadah. Ini loh, kamu megang bibit tanaman ini buat apa? Sarapan telur ya? Enak. Dah, selesai videonya.